Selamat sore ya buat sahabat-sahabat trader, khususnya investor-investor pemula. Ketemu lagi dengan saya di channel Ridwan Trade, dan kita ketemu lagi dengan Bang Jimmy. Ya, selamat sore. Apa kabar Bang? Sehat Bang. Sehat, baik ya Bang ya? Ya, sehat. Apa kegiatan sekarang Bang? Ya, masih seperti biasa. Kita kan kebanyakan untuk edukasi dan sosialisasi di bidang perdagangan berjangka gitu dia Bang. Jadi kan memang sudah kewajiban kita untuk sosialisasi secara terus-menerus terhadap masyarakat supaya tahu gimana sih sebenarnya investasi di perdagangan berjangka. Gitu ya. Nah, ini kan ada beberapa pembicaraan kita Bang ya, mungkin ada yang bertanya gitu kan. Nah, mungkin saya bisa sedikit melempar pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat-sahabat trader kita. Ya, silakan. Kan? Nah, di sini Bang, orang mungkin belum mengenal beberapa tentang forex ya. Nah, kita awam ya, awam. Nah, yang di awal kita juga sudah bahas forex itu judi atau tidak, mungkin ya di podcast lain, mungkin nanti bisa lihat di video yang lalu gitu ya. Nah, sekarang ini Bang, ada pertanyaan. Kita tanya jawab aja nih Bang. Namanya nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol santai. Kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan, kenapa keuntungan di trading itu besar Bang? Di trading online itu kenapa keuntungannya bisa besar? Itu dia. Yang kedua, kenapa keuntungan di fisiknya, di investasi fisik itu kecil gitu? Ya berarti kenapa transaksi secara online itu keuntungannya jauh lebih besar gitu ya? Iya. Nah, jadi sahabat-sahabat trader semua, nah sekarang kita lihat gitu ya, kenapa dikatakan secara online itu mempunyai keuntungan yang lebih besar gitu. Karena di dalam transaksi perdagangan berjangka yang resmi itu yang ditransaksikan itu kan nilai kontrak Bang. Jadi dengan modal yang kecil, investor itu bisa bertransaksi dalam jumlah yang besar. Gitu. Nah, otomatis misalkan kita ambil contoh nih, transaksi di emas gitu kan. Nah, transaksinya itu kan per troy ounce emas. Nah, per troy ounce emas itu di dalam nilai fisiknya itu dia bertransaksi sebesar 3,11 kg. Berapa tadi Bang? 3,11 kg. 3,11 100 troy ounce. Nah, sementara kalau di dalam fisik itu, kalau kita kalkulasikan, kita hitung 3,11 kg itu udah setara dengan berapa miliar itu Bang? Iya betul. Untuk mentransaksikan jual dan beli secara fisik. Nah, ini mungkin sekaligus kita jawab pertanyaannya kan gitu Bang. Nah, jadi kalau di dalam transaksi perdagangan berjangka itu dia dengan nilai kontrak ini dia tadi, kita transaksikan dalam volume yang besar. Kalau dikonversikan ke fisik ya. Nah, selain mempunyai tingkat keamanan yang lebih tinggi ya, namanya juga kalau kita transaksi emas dalam jumlah kiloan ini risikonya besar kan gitu. Nah, dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk transaksi kita di bursa, nah itu kan jauh sebenarnya tingkat efisiensinya lebih tinggi. Nah, artinya begitu kita transaksi dengan modal per 100 troy ounce emas tadi, kita itu mempunyai tingkat profit yang lebih tinggi. Gitu dia, keuntungan yang lebih tinggi, tapi dengan catatan harus belajar dulu. Waktu di video kemarin juga udah kita jelaskan gitu Bang ya, edukasi ya, udah itu pemahaman mengenai sistem transaksi itu seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang kan saat ini kita tahu banyak orang FOMO istilahnya, fear of missing out. Nah, artinya dia berpikiran, oh takut kehilangan momen gitu, padahal di dalam bursa berjangka itu momen itu selalu ada. Hanya saja tergantung apa yang mau kita transaksikan, kapan kita harus open posisi, kapan close posisi, semua itu adalah di dalam edukasi. Nah, kenapa dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Nilai kontrak, Pak.
Nilai Jadi kontraknya ya berarti. nilai kontraknya itu dengan 100 emas itu kita bisa mentransaksikan 3,11 kilogram. Nah, kalau di fisik itu berarti kan modal kita harus besar nih, Bang. Di fisik. Ya. Nah, Iya, fisik modal kita kan yang kita butuhkan lebih besar. Belum tentu semua investor itu mempunyai modal yang sedemikian besar gitu. Betul. Padahal dia punya keinginan untuk mencoba bertransaksi digital di bursa kan gitu. Nah, dengan modal yang besar ini dia tadi, nah otomatis kan membutuhkan waktu yang lama dia untuk bertransaksi. Nah, otomatis kan dengan modal yang besar ini dia tadi harus ketemu dengan pembeli yang sama modalnya besar juga. Betul. Nah, sementara kalau di bursa itu dia tadi kan dengan modal yang kecil bisa ketemu dengan pembeli atau penjual juga di bursa yang mempunyai nilai kontrak yang sama. Ini jauh lebih efisien. Nah, jadi tingkat pertumbuhan profitnya itu bisa jauh lebih tinggi dia pergerakannya daripada nilai fisik dia tadi yang sebegitu besar ketemu dengan penjual atau pembeli yang sama juga. Walaupun sama-sama dia harus ketemu dan sepakat dengan harga yang diinginkan, tetapi satu di antara 100 mungkin yang mau mengambil jumlah barang dalam yang besar. Oke. Nah, kalau di dalam kontrak size kan bisa aja selalu ada yang membeli, selalu ada yang menjual gitu kan. Nah, jadi lebih efisien dan bisa mempunyai keuntungan yang lebih besar tanpa mengeluarkan modal yang lebih besar dan dalam tempo yang singkat. Karena kalau di dalam fisik itu dia lama, Bang. Ketemu dengan pembeli atau penjual yang seperti dia untuk mentransaksikan yang fisik ini dia tadi dia lama. Oke. Nah, otomatis lama dia menunggu, artinya perputaran uangnya akan tertahan di dalam barang yang dijual atau dibeli ini dia tadi, gitu dia, Pak. Berarti kita katakan contoh harga emas kita hitungannya ons ya. Ya, per troy ounce. Per troy ounce berarti kita anggaplah 1 ons. Ya, satu. Ya, berarti dengan modal 1 juta 1 gram, berarti untuk jual beli emas fisik kita butuh modal Yang lebih besar lagi. 100 juta. 100 juta. 100 juta. Berarti kalau kita contoh saya punya uang 100 juta nih. Iya, benar. Saya beli emas fisik 1 ons. 1 ounce. Berarti modal saya terbenam. Ya, tertahan di fisik dia tadi. Ditukar dengan fisiknya. Ya, benar. Nah, berarti kalau saya butuh dana, berarti ini kan harus saya jual dulu emasnya. Ya. Saya jual, walaupun itu dalam keadaan rugi ya Bang Jimmy ya. Ya, jadi dalam keadaan apakah fluktuasi harga di di pasar tradisional atau di pasar fisik itu dia berfluktuasi juga. Nah, kalau pada saat harga yang diinginkan itu ternyata jauh di bawah ekspektasi, maka harga barang ini kan dilepas dalam keadaan rugi. Betul. Tetapi kalau ternyata fluktuasi itu harga barang tersebut naik dan ada yang membutuhkannya, maka harga barang tersebut naik sehingga pemilik barang ini mendapatkan Keuntungan. gitu. Berarti kalau harga itu naik, untung dong. Untung. Kalau harga itu turun, tapi saya butuh uang, berarti saya harus jual dalam keadaan rugi. Ya, harus siap gitu karena Siap. membutuhkan uang pada saat itu dan mencari pembeli atau penjual yang sama. Oke. Berarti itu kalau kita bilang kategorinya dia ke fisik. Ke fisik. Ke fisik. Nah, kalau dia di online atau di trading, contoh saya punya uang 100 juta. Ya. Berarti kan kalau dunia online ini kan ada namanya transaksi itu, kalau saya pernah dengar itu hitungannya lot. Ya. Lot. Berarti kalau satu lot yang saya beli itu kan pasti ada jaminan. Ya. Jaminan. Nah, di dalam satu lot yang jaminan itu, contoh saya bertransaksi hari ini 1 lot. Ya. Tapi keadaan harga itu saya beli ya, posisi saya beli. Ya. Nah, harga itu turun. Kira-kira berarti kan jaminan saya kan cuma berapa lah, katakan $100.000 lah jaminannya 1 lot itu. Kalau berarti masih ada modal saya itu 9 lot lagi. 9 lot. 9 lot. Kalau saya butuh dana Bang, itu bisa ditarik nggak Bang? Nah, kalau
kita butuh dana pada saat ada kita transaksi itu bisa ditarik gitu. Bisa. Tapi sisa daripada dana jaminan yang sedang ada transaksi. Oke. Nah, itu bisa ditarik dia, Bang. Sisanya ya. Sisanya bukan dari modal awal karena kan masih ada transaksi nih, Bang. Betul. Bukan dari total semuanya, sisanya setelah ada transaksi ini nanti itu ya dinamakan dengan ekuitas dia, Bang, equity. Equity. Nah, equity itulah yang bisa ditarik untuk apabila kita memerlukan dana tersebut gitu. Oke. Atau dengan kata lain, nah sama yang di fisik tadi, saya butuh uang sekarang dan ternyata barang itu belum ketemu pembeli yang sama yang saya inginkan. Nah, itu berarti kan kita jual rugi kalau di fisik. Betul. Nah, kalau di dalam trading digital itu namanya cut loss, Bang. Cut loss. Ya, karena memang kita saat itu butuh uang itu gitu loh. Nah, itu kita cut loss untuk mendapatkan total dana sisa daripada transaksi kita. Karena masih ada transaksi yang berjalan kan gitu. Nah, atau dengan sistem manajemen risiko dia, Bang. Nah, sistem manajemen risiko itu misalkan kita pembatasan kerugian berapa poin pergerakan dan untuk pengambilan keuntungan kita beberapa poin juga di atas daripada stop loss tadi, pembatasan kerugian kan gitu. Tapi kalau memang dia butuh dana itu, ada transaksi, itu alangkah baiknya diselesaikan dulu, Bang, transaksinya. Apakah dalam keadaan rugi atau dalam keadaan untung? Oke. Namanya butuh uang, Bang. Sama dengan yang di fisik tadi kan, dia butuh saat itu, tapi dia punya fisik. Dia jual rugi karena harga sedang berbalik dari apa yang diharapkannya dari modal awal. Nah, begitu juga dia di digital ya, Bang. Jadi kita harus perhatikan juga gitu pada saat kita memerlukan dana itu ya pilihannya ya kita cut loss atau selesaikan transaksi tersebut gitu. Oke. Baru kita ambil ya. Kalau dia tidak selesai posisi, berarti kalau di fisik kita beli, berarti kita harus jual. Ya. Jual. Nah, kalau kita tidak mau cut rugi, Ya. kita tidak mau cut loss, berarti kan ada dana sisa dari modal yang kita kelola. Iya. Kita ceritanya di online ya, Pak, Iya, ya. iya. Nah, berarti contoh saya butuhnya kurang lebih 14 juta. Itu bisa nggak saya butuh 14 juta itu saya tarik, tapi posisi saya Sedang ada transaksi. Oh, bisa Bang, namanya. Bisa ya? Bisa karena kan nah itu dia tadi, kita bertransaksi itu kan tidak menggunakan seluruh margin di deposit awal kan gitu. Kita gunakan dia misalnya dengan nilai perbandingan ada 5% atau 10%. Nah, itu tergantung daripada investornya sendiri dia untuk bertransaksi kan gitu. Tetapi kalau memang ada kebutuhan dana pada saat ada transaksi, selain pilihannya tadi cut loss kan gitu, dan ternyata kita ini cuma butuhnya misalnya 14 juta 15 juta, itu kan masih mempunyai kelebihan dana dia untuk dana tahanan namanya, Bang, ya, dana jaminan. Nah, itu bisa kita tarik. Bisa ya, berarti itu tidak mengganggu ya? Dia tidak mengganggu, tapi dengan catatan sepanjang begini, Bang. Pada saat kita menghold posisi tersebut, betul, itu namanya di dalam pergerakan yang wajar, Bang. Kan gitu. Nah, pergerakan yang wajar itu seperti apa ya? Mungkin dia sedang floating gitu, $500, $100, $300. Kenapa tidak? Silakan aja gitu. Tetapi kalau tadi dia pergerakannya sudah di hold sampai dia di atas $1.000, wah ini bisa bahaya. Iya, karena kan namanya fluktuasi di pasar itu kan selalu bergerak lebih cepat ya daripada fisik. Ya, karena kan di sana itu terjadi pertemuan penjual dan pembeli gitu yang bertransaksi di bursa. Nah, jadi fluktuasi harga itu terjadi begitu cepat. Nah, tapi kalau dia tadi masih ya floating 500 lah gitu dengan transaksi satu lot, wajar-wajar saja sih, Bang. Masih wajar ya, Bang. Ya, masih bisa gitu. Tapi masih ada, berarti kalau di online ini masih ada harapan untuk kembali. Ya, benar. Tapi kalau di fisik
kita kan nggak tahu bang bergeraknya harga, cuman kita bisa memantau saja harga dari fisiknya. Iya, Kita nggak bisa lihat gitu ya. nggak bisa lihat ya. Oke. Nah, mungkin dari beberapa sahabat investor mungkin sudah bisa menelaah ya bang, jadi sudah bisa mengerti ya tentang dunia trading online ini, online-nya ini gimana, tentang offline-nya, contoh main fisiknya bagaimana gitu ya. Jadi kalau dari kesimpulannya, bermain online ini, transaksi online ini lebih mudah Ya, lebih mudah. dan lebih kita bisa melihat seberapa besar atau kecilnya ya, berapa besar atau kecilnya untuk meminimalis resikonya. Ya, langsung kita bisa batasin sesuai dengan modal awal kita tadi untuk masuk berinvestasi. Jadi memang ya kita harus disiplin, konsisten gitu. Tapi jangan lupa selalu kata edukasi itu digaris bawahin bang. Gitu ya. Ya, berarti diedukasi tentang bagaimana berjalannya pasar Iya. gitu ya bang ya. Nah, ini kan ada juga beberapa dari pertanyaan dari sahabat-sahabat trader, investor juga ya bang. Nah, manajemen resiko. Manajemen resiko. Manajemen resiko ini berarti sudah kita godok juga tadi ya. Iya, Kita bisa ada. melihat ya. Ya, Kita bisa melihat, batasin. kita bisa batasin. Habis itu dengan sistem yang ada, mungkin kalau nggak salah saya pernah dengar itu namanya stop loss. Iya, Stop loss dengan take profit. Stop Iya. loss itu batasan kerugian. iya, Nah, kekuatan modal bang. iya, Kekuatan modal ini menjamin iya. investor itu profit atau tidak. Oh, sudah pasti bang. Namanya juga kekuatan modal ya. Ibarat kata gini, tadi kita sudah membandingkan yang namanya contoh di dalam fisik dan digital. Nah, misalkan kalau di dalam fisik itu dia tadi, ini perbedaannya warung kecil Oke. dan warung besar. Oke. Nah, kalau warung kecil, mungkin dia bisa menggunakan modal 5-10 juta udah bisa lah buka warung-warung kecil kan gitu bang. Nah, sementara kan kalau di warung besar ini kan otomatis dia membutuhkan dana lebih dari 5 dan 10 juta. Betul. Karena dia harus memiliki selain dia space tempat barang yang lebih besar, jenis yang lebih banyak, dengan harga yang bervariasi. Warung kecil kan terbatas gitu. Betul. Nah, jadi sama bang dengan ketahanan modal itu, andai kata pun nilai perbandingan yang masuk di transaksi digital dengan modal misalnya 30 juta, 50 juta, dengan yang bergabung di awal investasi itu nilainya di atas ratusan juta. Ini beda bang. Itu dia. Berkaitan dengan tadi risiko tadi bang ya, namanya juga perdagangan digital ini kan high risk, high return. Bisa untung besar dan bisa rugi besar di dalam waktu yang bersamaan. Ini harus kita ingat kan gitu. Nah, otomatis pada saat kita bertransaksi dengan modal sekitar 50 jutaan tadi, nah volume lotnya tadi kita harus sadar juga bang, ini harus kita perkecil. Lot namanya ya. Ya, Kita perkecil lotnya. ya lotnya kita perkecil. Karena modal kita yang kecil atau Terbatas, karena modalnya tadi kan terbatas. Betul. Kan gitu. Oke. Nah, sementara kalau ratusan juta, kalau diperhitungkan dengan nilai resiko dan ininya, transaksi yang bisa dia ambil, sudah pasti volumenya lebih besar. Mungkin di tadi yang 50 juta bisanya open transaksi 0,1 gitu ya. Nah, kalau dia yang modalnya di atas 100 jutaan itu kan bisa aja dia ngambil 0,5 open transaksi atau bahkan satu lot gitu. Karena apa? Mempunyai ketahanan dana yang lebih besar gitu ya. Berarti gini. Ini saya contohkan Ya. Saya mau transaksi 1 on 100 juta. Berarti modal saya 100 juta saya tukar dengan 1 on Satu emas. on mas ya. Kalau di saat saya beli
harganya itu 1 juta. Berarti 1 modal juta. saya 100 juta. 100 juta. Dalam 1 minggu saya butuh dana. Ya kecil lah, saya butuh cuma 10 atau 20 juta. Berarti saya harus jual emas saya di hari yang saya butuhkan. Berarti posisi rugi. Berarti saya sudah mutlak mendapatkan ruginya. Iya. Nah, kalau modal 100 juta kita bermain di online. Di online ya. Saya simak bahasa Abang, kita bisa tarik asal tidak mengganggu posisi. Iya. Nah, berarti yang saya simpulkan lebih kuat di online daripada di fisik. Fisik, ya. Lebih kuat berarti modal 100 juta tuh Bang ya. Iya. Karena mungkin biayanya itu seperti yang Abang katakan lebih murah. Iya, karena kan nilai kontrak dia Bang yang Nilai diperdagangkan, kontrak. bukan Oke. nilai fisiknya dia gitu. Tapi nilai kontrak yang mengacu kepada nilai fisiknya. Gitu. Mengacunya ke nilai fisik. Nilai fisiknya gitu. Oke. Nah, jadi kalau dengan posisi di fisik saya masih rugi, Iya. saya nggak mau jual. Ya berarti barang tersebut ditahan sampai dengan harga yang Abang inginkan kan? Iya. Kalau di online bisa nggak Bang? Bisa. Bisa ya. Bisa. Itu tadi saya katakan tadi kan menghold posisi. Misalkan tadi dia beli Oke. dengan transaksi satu lot harga emas itu di $2.400 per troy ounce. Oke. Nah, otomatis ternyata harga turun nih Bang. Siap. Jadi $2.390 Oke. per troy ounce. Artinya kan masih posisi rugi kalau dijual pada saat itu. Betul. Iya kan? Nah, otomatis kan setidaknya dari $2.400 per troy ounce itu diharapkan menjadi 2.410 atau 2.420 per troy ounce. Nah, artinya kan ada nilai selisih dari harga pada saat membuka open transaksi. Kan gitu. Nah, itu baru dikatakan profit. Nah, jadi kalau di fisik itu menahannya tuh kita itu lama dia Bang. Karena kan ya menunggunya lama. Nah, sementara kalau di dalam transaksi online ini kan dia fluktuasinya sangat cepat itu Bang. Berarti solusinya kalau kita di saat minus di dunia online ini, berarti kita lebih baik menunggu Bang ya. Nah, tergantung. Oke. Nah, kita lihat dulu, kita pahamin dulu apa yang kita transaksikan. Misalkan emas. Nah, kita itu sebagai investor itu, sebagai pemodal itu, kita yang mempunyai modal harus bijak gitu ya Bang. Oke. Artinya kita mencari tahu apakah transaksi yang kita inginkan ini kedepannya akan bertumbuh. Oke. Pertumbuhan nilai. Oke. Nah, dengan terjadinya pertumbuhan nilai ini, maka akan terjadi yang namanya profit. Oke. Nah, kita kaji dulu nih Bang. Kita cari beritanya, apa aspek-aspek yang mendukung harga ini akan naik kalau saya beli sekarang. Kan gitu. Dari narasumber bisa jadi Bang. Ya, narasumber kita juga bisa dapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya, banyak itu ya sekarang yang bisa kita dapatkan data-data yang akurat gitu. Dan dari situ kita bisa simpulkan apakah investasi yang kita pilih ini akan mempunyai nilai pertumbuhan. Nah, otomatis nilai pertumbuhan sama dengan profit. Nah, jadi itu yang kita tunggu dia Bang kalau di dalam transaksi online. Oke. Nah, berarti sahabat-sahabat trader semua, untuk investor-investor pemula, kita sudah dijelaskan oleh Bang Jimmy sendiri ya. Nah, keuntungannya itu sebenarnya lebih mudah dan modalnya itu lebih kecil kalau di dunia online. Iya. Transaksi di online ketimbang dari transaksi fisik yang nyata. Iya benar. Nah, jadi banyak saya lebih suka mainnya di emas fisik. Saya lebih suka mainnya di emas fisik ketimbang saya online. Online tuh nggak jelas. Itu ya Bang, dari beberapa yang saya ambil ceritanya.
yang mungkin ya itu pengalaman saya juga Ya. sebenarnya kan. Pengalaman saya juga banyak sih yang bilang, wah nggak jelas nih, nggak jelas, lebih bagus yang fisik. Ya kan sebenarnya kalau saya lihat dari sudut pandang investor, semua itu harga akan naik. Kita nggak usah cerita online, kita nggak usah cerita offline, ya kan. Kita beli rumah aja pasti harganya naik. Cuman kalau memang saya bilang sudut pandang transaksi ini memang lebih enaknya itu di emas. Ya. Bang Jim ya. Ya. Nah, kenapa saya bilang di emas? Ya memang saya dari zaman saya dulu harga emas itu per gramnya mungkin menyentuh 50.000 per gram, pernah ya kan? Iya, zaman dulu. Nah, sekarang sudah menjadi harga 1.200.000-an ya, Bu? Ya, 1.300.000. 1.300.000-an ya. Itu untuk London murni ya? Iya, benar. 99,9. Ya. Nah, mungkin untuk edukasi kita yang kedua ini, Bang, Ya. cukup singkat dan padat. Ya, namanya ngobrol-ngobrol santai ya, sore-sore hari. Iya, tentang bagaimana dunia online, bagaimana dunia offline. Investor-investor kita kan banyak yang pengen tahu nih, Bang. Iya. Ya. Nah, kesimpulannya, Bang, sedikit aja dari Abang buat sahabat-sahabat investor. Boleh, Bang? Oh ya, jadi sahabat-sahabat investor di era teknologi digital pada saat ini ya, kita itu harus bijak-bijak menyikapin. Yang pertama, tidak ada bahasa terlambat. Selama kita bisa mau belajar, selama kita itu mau siap untuk menjalani proses digital, sarananya lengkap, sarananya ada. Jangan sampai salah pilih gitu, Bang. Kalau salah pilih artinya investasi itu akan kita anggap negatif. Betul. Nah, jadi mengenai apa tadi yang kita bahas dengan Bang Ridwan ya, Siap. walaupun singkat sebenarnya memberikan arti. Jadi kita tahu gitu, memanage portofolio keuangan kita ini nantinya akan seperti apa. Kita tidak pungkirin bahwasanya kita punya uang senilai X akan bertambah senilai Y sehingga menghasilkan nilai Z hasil akhirnya, arti kata profit. Oke. Kan gitu. Nah, makanya mencermatinya itu jangan lelah mencari yang namanya informasi akurat dan edukasi. Carilah orang-orang yang tepat, kaji apakah yang mau kita investasikan ini mempunyai nilai pertumbuhan atau tidak. Tetapi apapun cerita, emas itu selalu bertumbuh jauh lebih tinggi dari waktu-waktu sebelumnya gitu dia. Nah, berarti bisa bisa harga itu lebih tinggi, lebih jauh lagi ya, Bang ya? Iya, kedepannya akan jauh lebih berkembang lagi harganya. Oke. Mungkin ya itu aja bahan edukasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat Bang Jimmy. Nah, sama-sama Bang Ridwan. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat trader ya, investor-investor pemula. Ya, mungkin bisa nantinya kita berikan edukasi lagi yang baik ya, Bang ya. Boleh, mungkin nanti dari sistem transaksinya, boleh. Bagaimana kita membahas beritanya, ya, boleh. Kedepannya lebih baik ya, Bang ya. Ya, obrolan ringan. Nah, jadi buat sahabat-sahabat investor, buat sahabat-sahabat trader, ya, jangan malu untuk bertanya. Ya kan? Boleh langsung di bawah komen. Ya. Kita akan respon, kita akan lebih cepat responnya. Kalau bisa pun kita langsung ke TKP. Siap. Ya kan? Ya, dimana kita butuh dimanapun kita edukasi. Siap. Kita nggak malu ya, Bang, untuk edukasi aja ya, Bang. Ya, karena namanya kita pengen mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Betul. Nah, jadi semakin adanya dunia online ini mungkin bisalah mendapatkan cuan-cuan sedikit-sedikit ya, Bang ya. Ya. Lama-lama juga pasti menjadi bukit. Yang penting sahabat-sahabat trader, sahabat-sahabat investor, jangan malu untuk belajar. Ya, nggak ada tua, nggak ada muda, yang penting belajar terus. Belajar terus Tentang dunia online,
karena kita akan diarahkan ke dunia online. Ya. Terima kasih buat Bang Jimmy Ya, ya atas sama-sama. waktunya Bang Jimmy. Ya, sama-sama Bang Ridwan. Terima kasih buat sahabat-sahabat trader. Ya, kita tunggu saran dan kritiknya untuk Ya. di bawah nanti ya, Ya. di deskripsinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.